Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-temanku yang saya banggakan. Singkatnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang sampai hari ini. Semoga setiap langkah kaki, ayunan tangan, tetesan darah, denyutan jantung dan hembusan nafas kita bernilai pahala di hadapan Allah dan menggugurkan dosa serta mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hak orang tua, itulah tema ceramah saya hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, beberapa tahun lalu ada seorang syekh dari Arab sana. Beliau dalam ceramahnya menceritakan ada seorang anak muda yang membawa ibu kandungnya berobat ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, anak muda tersebut bawalah ibunya ke dalam ruangan dokter. Kebetulan dokternya perempuan. Kata bu dokter, silakan duduk pak, silakan duduk bu. Anaknya duduk, tapi ibunya tidak mau duduk. Seluruh yang ada di meja dokter, pena dicempakkan, buku dipelantingkan, semua diserahkan. Alas meja dirobek-robek, anaknya digigit, jilbabnya ditanggalkan. Anaknya pun pakaikan jilbabnya terus. Anaknya digigit, bu dokter heran dan bertanya, wahai anak muda, ini siapa? Kata anak muda, ini adalah ibu kandungku bu dokter. Ini ibu kandungku. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak aku dilahirkan sampai hari ini. Kok bisa engkau ada? Gimana ceritanya? Ya kakek saya dulu bu dokter nikahkan ibu saya dengan seorang laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Saya lahir ke dunia, dia tinggalkan saya beserta ibu saya. Sejak kapan kamu rawat ibumu? Sejak kecil bu dokter. Mau mandi saya mandikan, siang malam pagi dan petang saya sibuk mengurus ibu saya, termasuk membawa dia hari ini kepada engkau wahai bu dokter. Jadi ibumu gila? Ya, ibu saya gila. Kata bu dokter, bagaimana mungkin engkau merawatnya sebegitu hebat nak, sebegitu luar biasa, sementara ibumu gila? Sampai kapanpun dia tidak akan pernah tahu bahwa engkau anaknya. Kata anak muda tersebut, bu dokter, ibu saya tidak akan pernah kenal, tidak akan pernah tahu siapa saya bu dokter. Tapi Allah tahu bahwa saya anaknya. Allah tahu bahwa saya anaknya dan saya wajib berbakti kepadanya. Itu bukan perintah dokter, bukan perintah ulama, bukan perintah ustaz, bukan perintah rasul, tapi mutlak perintah Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Mutlak dokter, itu perintah Allah dan itu adalah hak orang tua pada anaknya. Dokter tundukkan kepala serta meneteskan air mata. Kata bu dokter, sudah banyak nasihat yang masuk di telinga saya nak. Sudah banyak kiai, sudah banyak ulama, ustaz yang menyampaikan nasihat begitu lantang nak, tapi belum pernah masuk ke batinku nak. Tapi ketika engkau jawab dengan jawaban yang sungguh penuh dengan hikmah, masuk ke batinku. Meneteslah air mata bu dokter hari. Ibunya gila, tapi penuh bakti pada ibunya. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu kita mungkin tidak gila hadirin. Ibu kita tidak gila, tapi kadang-kadang mungkin
dan kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasul menjawab, pulanglah, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau buat mereka menangis. Hanya ini yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi